warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jennifer Angel. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang sejarah dakwah. Check this out. Sejarah berasal dari akar kata sajarotun dari bahasa Arab yang artinya pohon. Makna sejarah dakwah yaitu peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya menyeru, memanggil, dan mengajak umat kepada Islam, serta bagaimana reaksi dan perubahannya setelah dakwah diberlakukan. Fungsi sejarah dakwah yaitu untuk mengetahui strategi perjuangan para rasul, untuk menentukan sikap dalam berdakwah dengan bercermin dari sejarah, untuk mengetahui kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa, untuk mengukur sejauh mana dakwah Islam, dan untuk memprediksi apa peran Islam di masa mendatang. Ada dua pendapat mengenai kapan dakwah Islam dimulai. Pendapat pertama menyatakan bahwa permulaan dakwah itu di masa Nabi Muhammad, dan pendapat kedua menyatakan permulaan dakwah itu sejak diutusnya Nabi dan Rasul. Ciri-ciri dakwah sebelum masa Nabi Muhammad: 1. Mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bersifat mahaliyah atau kawasan. 3. Di masa lampau itu polanya kemenangan bagi orang-orang yang beriman dan yang tidak beriman akan diazab. 4. Diceritakan dalam Al-Quran dengan bahasa yang variatif. 5. Rasul selalu dibantu Allah dengan mukjizat. Dan 6. Pendekatannya kultural dan struktural. Mengenai dakwah di masa Nabi Muhammad, ada salah seorang peneliti pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah personifikasi dari Al-Quran. Kita tentu mengenal sosok Nabi Muhammad dengan akhlaknya yang mulia. Beliau diutus untuk memperbaiki akhlak. Dan kita juga mengenal beliau sebagai uswatun hasanah atau teladan yang baik. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad mempertimbangkannya secara matang. Beliau mempertimbangkan perubahan di masyarakat terjadi secara gradual atau bertahap. Dakwahnya pun persuasif, pelan-pelan mulai dari lingkar terkecil hingga yang terbesar. Berangkat dari situ, kita jadi tahu bahwa dakwah itu tidak boleh terburu-buru, harus sabar dan penuh perhitungan, dengan strategi yang baik, kontekstual, dan harus tepat sasaran, tentunya dengan akhlak yang baik dan dengan Islam yang ramah tanpa kasar dan keras. Setelah Nabi Muhammad wafat, dakwahnya dilanjutkan oleh para sahabatnya yang disebut Khulafaur Rasyidin, terdiri dari 4 orang: Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin memiliki sarana dakwah tersendiri, yaitu kekuasaan karena mereka memimpin pemerintahan. Mereka juga memiliki ciri khas untuk memperluas kekuasaan melalui penaklukan. Selanjutnya, kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah. Dakwah di masa Bani Umayyah antara lain membuka wilayah baru dan memakmurkan masjid, menjadikannya epicentrum dan juga digunakan untuk tempat-tempat kajian keilmuan. Namun, setelah 90 tahun memimpin, dinasti ini runtuh karena moralitas yang turun. Selanjutnya, peradaban atau kejayaan Islam dibangun berdasarkan ilmu pengetahuan yang mencapai puncak keemasan di masa Bani Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid, ilmu pengetahuan menjadi tonggak yang penting. Hampir semua ilmu berkembang dan menjadi kiblat bagi ilmu di dunia modern. Bahkan, saat Eropa mengalami masa kegelapan, Islam telah mencapai kesuksesannya. Setiap orang haus akan ilmu dan open-minded sehingga menciptakan sebuah peradaban besar. Jadi, jika saat ini Islam ingin besar dan berjaya, itu bukan soal jumlah, tetapi juga kualitas. Selanjutnya, pemerintahan dilanjutkan oleh dinasti Turki Utsmani yang mengalami masa kejayaan di masa Sultan Muhammad Al-Fatih, yang mana ia menaklukkan Konstantinopel. Dinasti ini memimpin selama 7 abad dengan 38 sultan. Namun, runtuh karena wilayah kekuasaan yang sangat luas, penduduknya yang heterogen, lemahnya para penguasa, hingga mengalami krisis ekonomi. Selain itu, ada pula dakwah di masa Wali Songo, dengan ciri dakwahnya secara bertahap, tidak secara langsung. Wali Songo menyampaikan dakwah melalui penerapan ke masyarakat, seperti mendirikan pondok pesantren atau bidang lainnya. Lalu, ada dakwah di Asia Tenggara. Islam masuk di Asia Tenggara tidak lewat jalur peperangan, melainkan melalui jalur perdagangan, perkawinan, dan pendidikan. Begitu pula dengan dakwah di Cina. Masuknya Islam di Cina melalui jalur perdagangan oleh para pedagang muslim dan juga melalui jalur kekuasaan. Sedangkan untuk di wilayah Afrika, Islam masuk melalui Ethiopia, Mesir yang ditaklukkan oleh Amru bin As. Dan yang terakhir, dakwah di Amerika, Eropa, dan Australia. Berdakwah di negara barat
mendapatkan tantangan yang sangat besar, yaitu Islamofobia atau ketakutan terhadap Islam yang menganggap Islam sebagai teror, kejam, dan keras. Lalu, bagaimana untuk menghilangkan Islamofobia? Kita harus menunjukkan Islam yang damai, Islam yang penuh toleran, dan Islam yang ramah terhadap mereka. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.